Semuanya, kembali lagi dengan saya Ira Naila Saada. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang profil dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki visi terwujudnya perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing secara berkelanjutan dalam mendukung Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Desa memiliki visi sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pembangunan desa dan perdesaan yang berkelanjutan. Yang kedua, mengembangkan ekonomi dan investasi desa dan perdesaan daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi. Yang ketiga, menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal. Yang keempat, menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi. Yang kelima, menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat. Yang keenam, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan penata kelolaan pemerintahan yang baik. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan nilai budaya kerja berdasarkan Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Budaya Kerja ASN Kemendesa, PDT dan Transmigrasi. Nilai budaya kerja pegawai ASN Kementerian terdiri atas akuntabel, profesional, integritas, dan kebersamaan, yang selanjutnya dikenal dengan APIK. Nilai APIK ini memiliki makna masing-masing, yaitu yang pertama akuntabel, memiliki implikasi setiap pegawai menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing-masing agar tercapai visi dan misi kementerian, serta bertugas mengelola sumber daya organisasi secara efektif dan efisien. Yang kedua, profesional, memiliki implikasi setiap pegawai wajib memiliki kompetensi dan mematuhi kode etik profesi untuk menunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi kementerian. Yang ketiga, integritas, memiliki implikasi setiap pegawai berkomitmen yang tinggi untuk menegakkan prinsip, nilai, dan norma sosial. Dan yang keempat, kebersamaan, memiliki implikasi setiap pegawai merasa menjadi bagian dari kementerian dan bekerja sama untuk memberikan yang terbaik untuk organisasi. Kementerian Desa ini terdiri dari beberapa organisasi, salah satunya ada Direktorat Penyelesaian Rencana dan Program PPDT yang disingkat dengan PRPPPDT yang berada di bawah Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. PRPPPDT ini memiliki tugas dan fungsi. Tugasnya yaitu melaksanakan penyiapan, perumusan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelesaian rencana dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal, sedangkan untuk fungsi Direktorat PRPPPDT yaitu penyiapan, perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian rencana dan program pembangunan sosial budaya dan kelembagaan, penyelesaian rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana, penyelesaian rencana dan program pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, serta penyelesaian rencana dan program pembangunan daerah khusus. Kemudian yang kedua, pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat. Kelompok substansi penyelesaian rencana dan program pembangunan daerah khusus terdiri dari subkelompok substansi penyelesaian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar. Yang kedua, subkelompok substansi penyelesaian rencana dan program kawasan strategis. Subkelompok substansi penyelesaian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar di daerah tertinggal. Di dalam subkelompok substansi penyelesaian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, terdapat beberapa isu, salah satunya yaitu belum adanya database profil kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar untuk memudahkan dalam penyelesaian rencana dan program di sana. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengerjaan tugas di subkelompok substansi penyelesaian rencana dan program pembangunan kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar, dibutuhkan adanya database profil. Sekian perkenalan profil Kementerian Desa ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa kembali.